Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini kami akan mempresentasikan mengenai produk usaha kami, yaitu teh herbal daun pacar air sebagai bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Di sini kami dari kelompok 7 yang berisikan 4 anggota, di mana yang pertama, saya Destiani Rosmala, dengan NIM 2008922, kemudian Mela Nurwinda dengan NIM 2004750, ada Meisha Maulidia dengan NIM 2008396, serta Radiani Septi dengan NIM 2008924. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya kepada penjelasan yang pertama. Boleh di next. Baik, yang pertama adalah ada pendahuluan yang akan dipaparkan oleh saya. Tanaman pacar air adalah tanaman yang berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara. Nama latin dari tanaman ini adalah Impatiens balsaminae. Tanaman pacar air termasuk tanaman herba berakar tunggal, berbatang basah, tegak, lunak, bulat, bercabang sederhana dengan buku-buku yang membekak. Warnanya hijau kekuningan. Arah tumbuhnya tegak dan pencabangannya monopodial. Pacar air mempunyai daun tunggal, tersusun spiral dan bertangkai pendek, berbentuk lancet sampai jorong sempit. Pangkalnya berbentuk pasak, ujungnya lancip, pinggirannya bergerigi dan warnanya hijau muda. Tanaman pacar air memiliki kandungan kimia pada setiap bagiannya. Daun pacar air mengandung flavonoid, savonin, dan steroid. Bunga pacar air mengandung bahan pewarna alami, yaitu 2-hidroksi, 1,4 naflacunoin. Pigmen pada bunganya mencakup adanya leukoantosianin, antosianin, dan flavonol. Bijinya mengandung savonin. Fixel oil mengandung 18-27% minyak berwarna kehijau-hijauan dan 16% protein, tetapi tidak mengandung pati. Akar pacar air mengandung cyanidin monoglikosida. Tanaman pacar air memiliki manfaat di bidang kesehatan dan pengobatan. Pacar air bisa digunakan sebagai obat luka, penyakit kulit, bisul, kuku pecah, infeksi, dan kolesterol. Selain itu, sebagai obat pegal pinggang, nyeri urat syaraf. Selain itu, daun pacar air juga banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional, pemakaiannya dalam bentuk mengobati keputihan, melancarkan haid, nyeri haid, serta mencegah dan mengatasi kanker, serta hipertensi dan radang usus. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Destiani. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT produk kami. Boleh di next? Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai kekuatan dari produk kami. Kekuatan dari produk kami ini yang pertama, kualitas produk yang terjamin dan juga menyehatkan. Yang kedua, harga mampu bersaing dengan produk sejenis. Yang ketiga, memiliki cita rasa dan aroma yang khas, yaitu teh daun pacar air. Yang keempat, produk kami ini memiliki expired date pada produk. Yang kelima, memiliki sertifikat halal dari MUI. Dan yang terakhir, kami sudah ada izin PIRT dari Dinas Kesehatan. Selanjutnya, yaitu kelemahan dari produk kami. Akibat dari proses pembuatan produk kami ini mengandalkan alam, maka kelemahan dari kami ini yang pertama proses alam. Yang kedua, promosi kami belum optimal, dan yang terakhir belum ada kemasan sekunder untuk mempertahankan agar produk kami ini kedap udara dan juga menjaga agar aromanya tidak hilang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peluang dari produk kami ini. Yang pertama, produk kami ini yang dihasilkan tidak bertentangan dengan budaya masyarakat, yaitu masyarakat senang meminum teh. Otomatis ini menjadi peluang kami. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap daun pacar air ini sebagai minuman teh yang berkhasiat bagi tubuh karena mengandung antioksidan. Yang ketiga, banyak masyarakat yang memiliki pola hidup sehat, dan ini merupakan
Dan ini merupakan peluang kami terhadap produk ini. Yang terakhir, potensi pengembangan pasar yang masih besar karena produk teh herbal ini masih terbatas. Selanjutnya yaitu mengenai tantangan. Produk kami ini memiliki tantangan yang pertama, produk teh celup lain dengan kemasan yang lebih menarik dan menjadi market leader. Nah, itu merupakan tantangan kami terhadap produk lain. Yang kedua, cuaca yang tidak menentu itu mempengaruhi proses pengeringan daun pacar air kami. Dan yang terakhir, produk teh lain yang memiliki manfaat yang fungsional sejenis seperti chamomile, ada rooibos dan juga peppermint dan sebagainya. Itu merupakan tantangan dari produk kami. Boleh di next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambaran dari produk daun teh pacar air ini. Teh daun pacar air merupakan teh yang berkualitas dengan proses pengeringan yang tepat sehingga menghasilkan bubuk teh yang nikmat dan harum. Kami juga memberikan takaran serbuk teh yang pas sehingga menghasilkan rasa pahit yang menyegarkan. Tidak hanya itu, teh daun pacar air ini dapat mempunyai kemasan yang unik dan sangat praktis sehingga dapat dengan mudah dibawa kemana saja. Produk kami juga memfokuskan kepada kesehatan konsumen sehingga banyak manfaat yang kami berikan selain dan aroma teh yang memberikan stimulasi ringan di kepala dan tubuh. Selain itu ada stimulasi fokus konsentrasi yang dapat meningkatkan aktivitas konsumen dan juga menyegarkan tubuh. Selain itu ada banyak manfaat lain seperti bagi konsumen wanita itu ada beberapa manfaat yaitu dapat melancarkan haid dan sebagainya. Mungkin itu untuk gambaran produk kami. Saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan produk. Berikut merupakan tahapan-tahapan yang dilalui untuk menghasilkan produk teh daun pacar air. Yang pertama, pemetikan. 2 daun yang berada di pucuk dan 1 buah kuntum. Daun dipetik dengan menggunakan tangan, meski ada pula mesin untuk memetik daun, masih digunakan tenaga manusia karena mesin bisa merusak daun bunga pacar air. Pemetikan daun bunga pacar air juga ada caranya, yakni batang daun tidak boleh dipilin atau dijepit, tetapi ditarik. 2. Pelayuan. Selanjutnya, proses pelayuan di mana daun dari tanaman bunga pacar air diletakkan pada wadah atau tempat yang rata, lalu dijemur di tempat yang teduh untuk mengurangi kelembapan. Proses ini dilakukan untuk mengurangi aktivitas enzim pada daun bunga pacar air dan meminimalkan proses oksidasi. Pada proses ini, daun bunga pacar air akan kehilangan hingga 1/4 masa daunnya. Yang ketiga, oksidasi. Baru pada proses ketiga inilah daun bunga pacar air akan dimasukkan ke dalam ruangan dengan suhu tertentu untuk mengalami proses oksidasi. Proses ini kerap disebut oleh para pembuat teh yaitu fermentasi. Karena pada proses ini, daun bunga pacar air akan berubah warna dan yang ketiga, oksidasi. Baru pada proses ketiga inilah daun bunga pacar air akan dimasukkan ke dalam ruangan dengan suhu tertentu untuk mengalami proses oksidasi. Proses ini kerap disebut oleh para pembuat teh yaitu fermentasi. Karena pada proses ini daun bunga pacar air akan berubah warna dan menjadi semakin layu. Meski disebut dengan proses fermentasi, tidak ada penggunaan mikroorganisme seperti fermentasi pada umumnya. Proses oksidasi inilah yang membedakan jenis teh satu dengan yang lainnya. Yang keempat, penghilangan warna hijau. Tergantung dari jenis teh yang akan dibuat, proses oksidasi bisa dihentikan dengan mengeluarkan daun bunga pacar air dari ruangan khusus dan dilakukan proses pemanasan sedang tanpa merusak rasa teh. Untuk pembuatan teh skala besar, proses pemanasan dilakukan dengan meletakkan daun teh ke dalam sebuah drum yang diputar-putar sambil dipanaskan dengan suhu tertentu.
Proses ini dalam bahasa Cina disebut dengan shaking. Selanjutnya, yaitu pembentukan dan pemeliharaan. Agar rasa teh bisa kering, kemudian dimasukkan ke dalam tas yang besar. Dengan menggunakan tangan atau mesin, tas yang berisi daun teh ini lalu ditekankan agar nantinya saripati di dalam daun teh bisa keluar dengan baik saat diseduh dengan air panas. Tahap yang terakhir adalah proses pemeliharaan yang berbeda-beda untuk masing-masing jenis teh. Yang keenam, pengemasan atau packaging. Jika proses pembentukan dan pemeliharaan sudah selesai, maka selanjutnya adalah proses pengemasan produk sebelum akhirnya dipasarkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mela. Baik, terima kasih Meisha. Sebelumnya mohon maaf karena Mela tidak bisa melakukan presentasi dikarenakan jaringan di wilayahnya tidak berjalan dengan baik, sehingga beliau kesulitan untuk join ke room dan melakukan presentasi. Oleh karena itu, presentasinya akan disampaikan oleh saya. Boleh di next? Baik, yang akan saya jelaskan di sini mengenai biaya awal untuk memulai usaha. Yang di mana biaya awal ini kita membutuhkan mesin pengering, kedua hot gun blower, dan 3 seperangkat alat dapur, di mana harganya masing-masing 6 juta rupiah, 60.000 dan 120.000, di mana totalnya menjadi 6.180.000. Kemudian ada biaya mengenai untuk akomodasi, termasuk di sana adalah transportasi, perlengkapan administrasi, dan juga bahan baku, di mana keterangannya itu transportasi untuk survei pasar dan supplier, perlengkapan administrasi untuk mencatat nota, buku, pulpen, dan sebagainya. Lalu bahan baku di mana itu berupa biaya bahan baku dan biaya lain-lainnya. Totalnya semuanya menjadi 21.910.000. Sehingga total modal awal usaha adalah 28.090.000 rupiah. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya ada anggaran per bulan, di mana biaya bahan untuk biaya produksinya yaitu terdiri dari biaya bahan baku langsung, yaitu daun bunga pacar air sebanyak 42 kg, dari sumbernya dari seller yang dipercaya dengan jumlahnya 21.840.000 rupiah, sehingga total untuk biaya bahan baku langsung adalah 21.840.000 rupiah. Kemudian biaya tenaga kerja langsung yaitu 1.000 per produk, di mana diakomodasikan untuk 2 orang, sehingga totalnya 4.200.000 rupiah. Kemudian untuk biaya pendukung lainnya yaitu kemasan halus dan kemasan box, yaitu 42.000 pieces dan 2.100 pieces, di mana harganya menjadi total 6.384.000 dan 840.000 rupiah, sehingga total keseluruhan 7.224.000 rupiah. Boleh di next. Selanjutnya, untuk penghitungan harga pokok produksi per unit, di mana yang pertama total biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung yaitu 21.840.000 rupiah. Kemudian ada biaya pendukung 4.200.000 rupiah. Lalu ada biaya pendukungnya, mohon maaf, biaya pendukungnya 7.224.000 rupiah. Sehingga total biaya produksi adalah 33.264.000 rupiah, di mana dihasilkan produk sebanyak 2.100 pieces, sehingga HPP per unitnya yaitu 15.840.000 rupiah. Next. Perhitungan keuntungan atau omset per bulan. Itu dengan menerapkan harga jual 20.000 rupiah dan harga per unit, HPP per unit sebesar 15.840 rupiah, diperoleh keuntungan kotor per unit sebesar 4.160 rupiah.
Kemudian biaya operasional, di mana transportasi Rp100.000, listrik, air, dan lain-lain Rp100.000, kuota Rp50.000, biaya iklan Rp50.000, sehingga total biaya operasional bulanan yaitu Rp300.000. Boleh di next. Lalu perhitungan untuk menutup biaya operasional, di mana perhitungan titik impas yaitu Rp300.000 dibagi Rp4.160, yaitu biaya operasional per bulan dibagi harga per piecesnya, yaitu diperoleh 72,115 produk atau 73 produk, di mana dengan biaya operasional Rp300.000 per bulan, maka kami harus menjual 73 produk untuk menutup biaya tersebut. Kemudian perhitungan modal balik modal, yaitu Rp28.090.000 dibagi 4.160, hasilnya 6.752 produk. Dengan modal awal Rp28.090.000 akan diperoleh balik modal ketika kami menjual 6.752 produk. Baik. Sebelumnya kami begitu presentasi dari kelompok kami. Mohon dimaafkan untuk kekurangan dan kesalahan selama proses presentasi. Karena itu kami ucapkan terima kasih dan semoga presentasi ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.